Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Santi Oktarina MPD. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Salam cerdas untuk kalian semua. Oke, semua mahasiswa yang ada dimanapun hari ini, saya hari ini akan berbagi informasi tentang bagaimana cara berbahasa dalam sidang skripsi. Dan hal ini sangat penting bagi kalian untuk mengetahuinya. Kita ketahui bahwa kalau sidang skripsi itu mendebarkan ya apalagi H-2, H-1 ya, kita merasa deg-deg, ada merasa khawatir ya dalam menghadapi itu. Tetapi itu hal yang wajar bagi kita dalam menghadapi itu, dan semua orang juga merasakan hal yang sama. Nah, teman-teman mahasiswa, bahwa ketika kita sidang skripsi ya, itu bukan hanya penguasaan konten skripsi atau isi skripsi saja yang menentukan keberhasilan kita. Ada salah satu faktor yang harus diketahui, yaitu etika berbahasa ya. Etika berbahasa ini sangat menentukan keberhasilan dalam sidang skripsi. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membantu mahasiswa mengetahui hal itu. Saya akan menawarkan ada 3 kata jitu ya yang harus digunakan dalam sidang skripsi ya, dan ini akan membuat suasana akan lebih kondusif ya kalau kita menggunakan 3 kata ini ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah kata terima kasih ya. Nah, kata terima kasih ini gunakanlah dalam sidang skripsi ya. Nah, pada konteks apa kita menggunakan kata terima kasih itu? Nah, kita ketahui bahwa dalam sidang skripsi biasanya penguji itu memberikan saran-saran ya, saran kepada yang diujinya. Saran itu berupa di bagian mana ya, mungkin di bab 1, di bab 2, atau di bab 3, ataupun di hasil penelitian kita, atau di seluruh bab kita diberikan saran. Mungkin banyak saran-sarannya. Nah, kita harus meresponnya dengan lisan yang positif ya, ekspresi yang positif ya secara lisan. Nah, kita gunakan, katakan saja seperti ini ya, yang harus kalian lakukan. Terima kasih Ibu atas sarannya, sangat membantu saya. Itu yang pertama. Atau terima kasih Bapak atas sarannya, ke depan saya akan memperbaikinya. Karena saran ya, kalau saran itu mau diterima mau tidak, itu urusan kita nanti ya. Nanti kita diskusikan dengan pembimbing kita ya. Nah, tetapi ketika secara langsung kita harus mengucapkan itu ya sarannya ya. Terima kasih Bapak sarannya. Tidak usah dijawab, tidak usah pertanyaan dijawab. Kalau saran ucapkan terima kasih ya. Jadi kalau saran ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu atas saran-sarannya, sangat berguna bagi saya. Kalau memang saran itu memang agak bertentangan dengan apa yang kita ini kan, nanti kita akan diskusikan. Tetapi untuk awalnya ucapkan terima kasih dulu. Karena saran itu sangat sangat membantu kita, dan kita harus berpikir bahwa saran-saran yang diberikan oleh penguji itu intinya adalah untuk memperbaiki skripsi kita agar lebih baik ya. Jadi bukan untuk menjatuhkan kita ya, tidak. Jadi kalau misalnya ada saran, ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Pakai senyum sedikit, kemudian nadanya yang agak rendah dan menurun ya. Nah, terima kasih Ibu. Nah, Anda bisa gunakan ini, tolong dicoba ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kata maaf ya. Kata maaf. Loh Bu, kok kata maaf ya? Bagaimana cara menggunakan kata maaf pada konteks sidang skripsi? Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, bahwa kita menulis skripsi terkadang ada hal yang kurang sempurna seperti itu. Ada kesalahan-kesalahan ya. Misalnya kesalahan ini baik kesalahan mayor ataupun kesalahan minor itu ditemukan oleh penguji ya.
Misalnya dia mengatakan di bab 1, aduh di bab 1 ini sepertinya tidak ada kebaruannya ya. Kebaruannya ini kenapa tidak ada ini tidak ada kebaruannya di bab 1 ini. Dia menemukan kesalahan itu ataupun ini poin yang ketiga ini tidak ada. Poin yang ketiga ini bagaimana ya? Nah, itu biasanya ada kesalahan loh. Kenapa menggunakan ada hanya 4 ini teknik analisis datanya? Seharusnya harus ditambah lagi ini teknik analisis datanya. Ini tidak salah ini kalau menggunakan ini ya. Nah, apa yang kita harus ekspresikan ketika hal ini terjadi ya? Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan kata maaf. Maaf Ibu, memang di dalam skrip saya ternyata memang tidak ada novelty-nya, kebaruannya. Nanti saya akan menambahkannya seperti itu. Jadi ada respon positif ya dari kita menanggapi hal itu. Jadi gunakan kata maaf. Mohon maaf Ibu, memang saya akui bahwa saat tidak langkah ini hanya sampai 5. Sebenarnya memang ditambahkan mungkin keterbatasan saya dalam skripsi saya ini yang menyebabkan ini terjadi ya. Itu bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya kita juga ingin mengklarifikasi bahwa kesalahan itu mungkin dia mengatakan kok ini tidak ada di dalam ini pernyataan ini atau teori ini, mungkin teori itu ada di bagian yang lain, kalian ingin menunjukkan. Jadi gunakan juga kata maaf, seperti maaf Ibu, sebenarnya apa yang Ibu minta tadi sudah ada di halaman 23. Di sini sudah saya terangkan hal yang berkaitan dengan itu. Jadi tambahkan saja hal ini seperti itu. Hal apa yang berkaitan itu. Jadi kalian itu memberi informasi tetapi tidak terkesan terkesan bagaimana menggurui atau yang lainnya ya. Jadi mohon maaf Ibu, apa yang Ibu tanyakan tadi sudah ada di halaman 2 seperti itu. Jadi kata maaf itu digunakan berbagai situasi ya, jadi disesuaikan saja ya, itu kata maaf. Atau misalnya banyak sekali kutipannya yang tidak sesuai ya, ataupun ada di kutipan ya tetapi di daftar pustakanya tidak ada daftar pustaka tetapi di kutipannya tidak ada. Itu biasanya sering ya ditemukan dan penguji itu sangat jeli untuk hal itu. Jadi mahasiswa dengan kata lah, ini kenapa ini ada kutipannya tetapi di daftar pustakanya tidak ada ya. Nah, kalian katakan maaf Ibu, mungkin saya ini kesalahan saya, nanti untuk revisi nanti saya akan tambahkan ya. Nah, itu kata maaf. Jadi orang orang merasa dihargai ya, orang merasa lebih positif orang lebih positif merasa seperti itu ya. Oke, itu yang namanya kata maaf ya. Ada satu lagi ya, satu lagi yang harus diucapkan ya, digunakan dalam sidang skripsi ya. Itu yaitu kata tolong ya. Kata tolong itu jangan segan-segan menggunakan kata tolong. Tolong dalam arti yang bagaimana Ibu? Pada saat apakah saya akan menggunakan kata tolong? Coba perhatikan, nanti akan ditemui ya di dalam sidang skripsi. Misalnya ada pertanyaan ya. Pertanyaan itu dosen itu panjang ya, dia menguraikan dulu. Ada yang tipe-tipe yang seperti itu, ada yang langsung bertanya apakah ini, tolong berikan penjelasan saya. Tetapi ada juga dosen itu yang menguraikan dulu ya, menguraikan dulu secara teori, menghubungkan ya, kemudian melihat fakta yang ada sekarang baru pertanyaan. Terkadang para mahasiswa itu kurang mungkin tidak terlalu menyimak dengan penuh ya ketika itu, mungkin karena gemeteran juga seperti itu, bisa nggak saya jawabnya, ataupun sudah berpikir untuk mencari jawabannya ya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, langkah yang harus dilakukan adalah kalian meminta ya penguji untuk mengulangi, tapi dengan cara yang bagus ya. Jangan ketika kita tidak paham akan pertanyaan itu, kita langsung menjawab, ya itu sangat fatal ya.
ataupun kita lupa ini nanyanya apa, tapi pokoknya jawab sajalah supaya saya terlihat terlihat memahami ya. Jangan seperti itu. Ketika kita tidak paham akan pertanyaannya, ketika tidak tahu atau tidak sempat mencatat, kita bisa meminta penguji untuk mengulangi pertanyaannya. Caranya dengan gunakan kata tolong. Mohon maaf Ibu, kalau berkenan tolong Bu, pertanyaannya diulangi. Saya tadi kurang menyimak dengan penuh apa yang pertanyaan yang dari Ibu seperti itu sangat bisa kita ucapkan, dan penguji tidak akan marah dengan nada suara kita yang seperti itu, dengan cara berbahasa gitu. Padahal kita intinya meminta kembali mereka mengulangi pertanyaan. Nih anak kok nggak denger ya, tetapi dengan bahasa itu penguji merasa oh iya ya, mereka mungkin kurang paham. Oke, saya ulangi ya. Nah, itu dengan kata tolong ya. Jadi para mahasiswa gunakan kata tolong ya. Tolong Ibu, kalau berkenan, kata berkenan, kalau berkenan ulangi Bu. Tolong untuk mengulangi pertanyaan tadi Bu, saya belum begitu paham akan pertanyaan itu. Oke, itu bisa dilakukan. Satu lagi ya, untuk semuanya itu harus dikemas dengan yang namanya ekspresi dan dengan nada suara ya. Jadi ketika mengucapkan kata-kata gitu yang saya katakan tadi, itu harus dikemas dengan nada suara yang rendah atau dengan nada suara yang sedang ya. Jadi sedang atau rendah itu yang santun yang berbahasa. Ketika minta tolong jangan tinggi suaranya, tetap dengan tolong Ibu kalau berkenan saya meminta Ibu mengulangi pertanyaan tadi karena saya belum begitu paham Ibu, seperti itu. Atau terima kasih Ibu atas saran-sarannya ya. Maaf Bu, kayak sepertinya saya kurang memahami, kurang maksimal membuat pendahuluan ini. Ke depan saya akan memberikan revisinya, saya akan memperbaikinya dengan maksimal ya. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, etika berbahasa itu sangat penting ya, agar sidang skripsi kita berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai kita salah berbahasa, salah berucap, salah bertutur ya, sehingga membuat suasana sidang skripsi itu menjadi tidak baik. Nah, oleh sebab itu mahasiswa harus paham akan ini. Itu tadi ya para mahasiswa yang akan sidang skripsi, semangat, ini semua bisa dilalui. Jangan lupa berdoa. Insya Allah akan menolong kita ya. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.